Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pak Jomet Channel. Kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan tabung. Sebelum kita mulai pembahasan ini, saya mengingatkan kembali agar jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang terus. Baiklah, kita mulai saja. Permasalahannya adalah panjang jari-jari alas sebuah tabung adalah 14 cm jika tinggi tabung tersebut 10 cm dan nilai pi 22/7. Tentukan A. Panjang selimut, B. Lebar selimut. Baiklah, kita akan selesaikan soal ini. Terlebih dahulu kita lihat dulu ya apa saja yang diketahui dari soal ini. Penyelesaiannya ya, diketahui panjang jari-jari berarti R ya 14 cm, tinggi tabung berarti T dengan 10 cm, lalu pi-nya itu sudah ditetapkan 22/7. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaannya adalah ditanya yang A-nya panjang selimut tabung, tipe yang ditanya apakah panjangnya. Selanjutnya yang B-nya adalah lebarnya ya, lebar selimut tabung. Oke, jawab. Nah, untuk untuk mengetahui yang manakah selimut tabung, sebaiknya kita gambarkan terlebih dahulu. Ya, gambar tabung seperti ini ya, kita sudah sama-sama tahu. Iya, ini alasnya berbentuk lingkaran, penutupnya juga berbentuk lingkaran. Nah, ini adalah T ya, ini adalah R. Nah, tabung ini bisa kita buat ke dalam bentuk jaring-jaring ya. Jadi kita jadikan dia itu sebagai bangun datar, namanya jaring-jaring, maka akan terbentuklah bangun datar persegi panjang untuk selimutnya. Nah, ini adalah selimut tabung. Selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Lalu penutupnya itu adalah berbentuk lingkaran dan alasnya adalah berbentuk lingkaran. Nah, jadi ini namanya jaring-jaring. Nah, ini namanya jaring-jaring tabung. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah panjang selimut tabung dan lebar selimut tabung. Nah, karena di sini yang menjadi fokus masalahnya adalah selimut, ya, selimut. Coba kita lebih fokuskan lagi. Kita fokus ke selimutnya. Nah, selimutnya itu adalah berbentuk persegi panjang. Nah, berarti ini adalah panjangnya dan ini adalah lebarnya. Oke ya. Berarti dengan demikian panjang
Panjang selimut tabung merupakan diperoleh dari keliling lingkaran ya. Kalau misalnya ini kita potong, kita belah di tengah, maka kita potong juga yang keliling lingkaran ini. Kita potong keliling lingkaran ini, maka kalau kita bentangkan dia akan membentuk persegi panjang. Berarti panjang ini dihasilkan dari keliling lingkaran. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan panjang itu adalah sama artinya keliling lingkaran. Nah, panjang pada selimut yang berbentuk persegi panjang merupakan keliling lingkaran pada tabung ya. Jadi asal panjang ini adalah dari keliling lingkaran pada taat berbentuk tabung. Ketika sudah dibentangkan ke dalam bentuk jaring-jaring, maka akan terbentuk bangun datar persegi panjang yang merupakan dihasilkan dari selimut tabung ini. Nah, jadi panjang ini adalah keliling lingkaran. Sedangkan lebar selimut adalah merupakan, dari sini diambil adalah tingginya. Nah, ini adalah lebar tinggi tabung. Kalau dibentangkan itu akan menghasilkan lebar. Nah, berarti lebar itu merupakan tinggi. Nah, dari pemahaman pemahaman dalam bentuk jaring-jaring ini, maka kita bisa langsung menemukan jawaban dari pertanyaan A, yaitu A. Pertanyaan adalah panjang selimut ya. Ini kan selimut ini. Ya, ini kan selimutnya. Selimutnya itu kan berbentuk persegi panjang. Nah, berarti panjang itu adalah keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu adalah rumusnya 2pi R sama dengan 2 dikali pi itu adalah 22/7 dikali R itu adalah 14. Nah, 7 dengan 14 bisa kita sederhanakan, kita coret ya. Tinggal 2, maka hasilnya adalah 2 kali 22 itu adalah 44, dikali 2 adalah 88. Ya, atau kalau kita mau tulis lebih detail ya, 2 kali 22 44 dikali 2 sama dengan 88 cm. Nah, untuk yang B-nya, pertanyaannya adalah berapakah lebar selimut atau L. Nah, dari penjelasan tadi tentang gambar jaring-jaring selimut, kita bisa memahami bahwa lebar selimut itu adalah sama dengan tinggi tabung. Nah, jadi bisa kita tuliskan lebar sama dengan T ya, sama dengan T adalah berapa tadi nilainya? 10 cm. Nah, berarti lebarnya adalah senilai dengan tinggi tabung 10 cm. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi soal berikutnya. Panjang jari-jari alas sebuah tabung 3,5 cm dan tingginya 6 cm. Tentukan panjang diagonal dari jaring-jaring selimut tabung tersebut dengan nilai pi sama dengan 22/7. Ya, coba kita lihat dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Penyelesaian
diketahui panjang jari-jari alas ya, berarti R sama dengan 3,5 cm, dan tingginya berarti tinggi tabung ini T sama dengan 6 cm. Lalu pi nya itu sudah ditetapkan 22/7. 22/7. Pertanyaannya adalah ditanya panjang diagonal jaring-jaring selimut tabung, panjang ataupun disingkat P saja, panjang diagonal. Nah, oke, jawab. Nah, kita coba pahami dulu apa maksudnya panjang diagonal dari jaring-jaring selimut tabung. Nah, karena tadi di soal pertama sudah saya jelaskan tentang jaring-jaring selimut tabung itu apa, maka di sini saya tidak lagi menggambarkan tabungnya, kita langsung masuk saja ke gambar selimutnya. Ya, selimut tabung itu adalah terdiri dari jaring-jaring tabung, itu maksudnya adalah merupakan persegi panjang dan alasnya adalah lingkaran, penutupnya adalah lingkaran. Nah, ini merupakan jaring-jaring tabung ya. Ini merupakan jaring-jaring tabung. Kita udah sama-sama mengetahui ya, tapi nggak apa-apa nih, saya ulangi lagi. Ini merupakan jaring-jaring tabung. Nah, di mana jaring-jaring tabung itu terdiri dari unsur selimut ya. Dari unsur selimut, ini adalah selimut. Nah, selimut ini adalah berbentuk persegi panjang. Nah, ini dia. Sedangkan alasnya itu adalah berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, dan penutupnya itu juga berbentuk lingkaran, jari-jari R. Nah, di sini kita fokus kepada selimut ya, selimut tabung. Berarti kalau kita fokus kepada selimut tabung, maka kita bisa mengambil selimutnya saja, yaitu persegi panjang. Nah, ini adalah selimutnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan panjang diagonal dari jaring-jaring selimut adalah di sini. Nah, ini dia maksudnya panjang diagonal. Nah, ini berarti ini disuruh hitung sama kita. Kita disuruh tentukan berapakah panjang diagonal ini. Nah, ini namanya panjang diagonal. Ya, namanya panjang diagonal. Nah, jadi sebelum kita menjawab panjang diagonal, maka kita perlu pahami dulu ini adalah panjang dari persegi panjang yang berasal dari selimut tabung, sedangkan ini adalah lebarnya. Pada penjelasan sebelumnya sudah cukup jelas saya sampaikan bahwa panjang ini sama dengan keliling lingkaran ya. Sedangkan lebar itu adalah
tinggi tabung. Nah, berarti di sini kita bisa melihat ya, ini karena ini adalah panjang diagonal, ini kan sama artinya ini adalah merupakan bangun segitiga siku-siku di sini ya. Nah, kalau kita buat lagi secara khusus, kita fokus kepada segitiganya. Nah, ini siku-siku ya. Maka karena ini siku-siku, karena ini adalah karena segitiga siku-siku, karena segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Maka berlaku teorema Pythagoras. Nah, bagaimanakah teorema Pythagoras? Baik, ini di sini adalah L ya. Di sini adalah L, ini adalah P tadi. P. Nah, ini adalah diagonal. Ini adalah diagonal. Nah, berarti untuk mendapatkan diagonal, rumusnya adalah diagonal kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, ini L ya. Nah, jadi seperti ini dia rumusnya. Berlaku teorema Pythagoras. Maka ciri-ciri teorema Pythagoras itu adalah kuadrat ya. Kuadrat sisi miring adalah hasil penjumlahan dari kuadrat mendatar ditambah dengan kuadrat sisi tegak. Nah, ini dia. Nah, sekarang coba kita hitung diagonalnya dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana P itu adalah merupakan keliling lingkaran. Ya. Coba kita hitung dulu satu persatu. P adalah keliling lingkaran. Nah, sama dengan keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 pi r. Nah, ya. 2 pi r sama dengan 2 dikali nilai pi itu adalah 22/7 dikali r itu adalah 3,5. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini pi-nya 22/7 sedangkan r-nya itu 3,5. Nah, coba sekarang kita bandingkan. Kita gunakan rumus satu lagi yang untuk D ya. Coba kita bandingkan rumus satu lagi. P sama dengan keliling lingkaran sama dengan pi D. Nah, untuk dari mana pi D ini bisa dilihat kembali video saya sebelumnya tentang rumus-rumus dasar keliling lingkaran yang berkaitan dengan tabung juga. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa pi itu kan nilainya 22/7. Ya.
dikali D itu kan nilainya adalah 2R. 2 dikali R ya, sama dengan 22/7 dikali 2 dikali 3,5. Nah, sama dengan 22/7 kali 7. Nah, jadi ini bisa kita coret 7 sama dengan 22. Nah, ternyata lebih gampang kita gunakan pi 22/7 ini dalam konversi ke diameter karena bisa menghasilkan 7, sehingga bisa kita coret 7-nya hasilnya adalah 22. Jadi kita gunakan rumus ini saja. Nah, ini kita tinggalkan rumus ini kita tinggalkan. Nah, kita gunakan rumus yang ini saja. Baiklah, langsung kita isi kemari. Maka diagonalnya adalah sama dengan P itu berarti tadi 22 ya. 22 kuadrat tambah L adalah T tadi ya. T. Nah, T itu berapa? 6. Berarti T6 kuadrat sama dengan 22 itu 22/2 itu adalah nilainya, harganya adalah 484 tambah 6/2 adalah 36, maka hasilnya adalah 520. Nah, maka ini kan masih bentuk kuadrat ya, maka untuk mendapatkan diagonalnya harus kita rubah menjadi bentuk akar 520. Itu akan mendapatkan hasil 22,80 atau kita bulatkan menjadi 22,8. Jadi inilah dia nih panjang diagonalnya.